Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan yang ketiga di bab yang keempat. Masih kita membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Materi pembelajaran di pertemuan ketiga ini di bab yang keempat yaitu zakat profesi, mustahik zakat, dan hikmah zakat. Zakat profesi dibahas tersendiri karena wacana mengenai zakat jenis ini masih tergolong baru. Para ulama salaf, ulama terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena waktu itu belum ada profesi yang beragam seperti yang ada pada zaman modern ini. Seperti contoh, profesi olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, arsitek, dan lain sebagainya. Ini di zaman dulu belum ada profesi semacam ini. Kemudian ulama zaman sekarang atau ulama khalaf beristihad bahwa pendapatan dari profesi harus dikeluarkan zakatnya sama dengan emas dan kadarnya 2,5% dari penghasilan. Kapan waktunya? Kemudian teknis untuk pemberian atau pembayaran zakat itu bisa setiap tahun. Jadi pendapatan selama setahun atau setiap bulan atau setiap saat mendapatkannya. Nah, ini wajib dibayarkan 2,5%-nya. Kemudian orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik zakat ada 8 golongan berdasarkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Kita cermati ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil, yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagaimana kewajiban dari Allah. Sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Kita bahas, jadi 8 orang golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit atau bahkan tidak memiliki harta sama sekali, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dirinya ataupun orang yang menjadi tanggungan. Yang kedua, miskin. Miskin adalah keadaan orang yang memiliki sedikit harta dan memiliki pekerjaan, artinya mendapatkan penghasilan, akan tetapi juga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil. Siapa dia? Orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat, mengumpulkan zakat, dan juga mengurusi pembagiannya atau pentasyarufan zakat. Ini. Kemudian yang keempat, mu'alaf. Siapa mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang hatinya lemah. Dia adalah orang yang baru saja masuk Islam. Zakat yang diberikan kepada mu'alaf ini untuk memantapkan hatinya. Kelima, rikob. Pada awal perkembangan Islam, zakat digunakan untuk menghapuskan sistem perbudakan. Artinya, budak itu kemudian dibeli, setelah itu dimerdekakan. Yang keenam, gharim. Gharim adalah orang yang memiliki banyak hutang. Hutang bukan untuk maksiat ya, dengan catatan bukan untuk kemaksiatan. Contohnya orang hutang karena berdagang kemudian bangkrut dan kasus lainnya. Yang ketujuh, orang yang berhak menerima zakat yaitu sabilillah. adalah
segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah seperti mengembangkan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan hal yang lainnya. Yang kedelapan yang terakhir adalah Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dengan catatan, perjalanan itu bukan untuk kemaksiatan. Contoh menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi, silaturahim, dan lain sebagainya. Nah, inilah 8 golongan mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita lanjut kemudian pembahasan berikutnya tentang hikmah zakat. Hikmah zakat antara lain yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah, mengurangi kesenjangan sosial, mensucikan diri dan memurnikan jiwa, menumbuhkan sifat dermawan, dan mengikis sifat kikir, alat pembersih harta, dan penjagaan dari ketamakan, menolong, membantu, dan membina kaum duafa, kaum miskin, kaum lemah, kemudian mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Ini adalah hikmah dari disyariatkannya zakat bagi kita, bagi umat muslim. Mari kita menyimpulkan. Yang pertama, zakat profesi, zakat dari pendapatan profesi. Ketentuan nisab sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Yang kedua, mustahik zakat berdasarkan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Dan yang terakhir, hikmah zakat ada diantaranya ada 7 ya. Ada 7 poin dari hikmah disyariatkannya zakat kepada kita, umat muslim. Sekian, semoga pembelajaran di hari ini bermanfaat bagi kita. Mari kita tutup. Kita memohon kepada Allah, semoga kita jadikan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mudah membayar zakat, orang-orang yang mudah bersedekah, dan orang-orang yang mampu merasakan penderitaan orang lain kemudian membantunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.